Halo, kali ini kita akan menggambar ulang sebuah part hasil 3D scanning. Gimana membuat yang persis seperti ini gitu ya. Sebenarnya kan dimensinya nggak dapet ini. Bagaimana nih gitu kan ngebuatnya. Kita putar-putar, ini ada referensinya di sini dia ngambilnya. Oke, nggak masalah, saya bisa hapus yang composite ini, boleh di delete. Kemudian saya buat coba untuk aksis untuk referensi, aksis utama di sini. Kemudian aksis keduanya di sini, ini kan ada 4 batang ya. 3-nya yang ini dan 4-nya yang ini. Oke. Nah, ini adalah aksis-aksis utama. Dan saya akan jadikan bidang untuk view yang mudah ya, untuk di 2D nanti bidang yang ini aja nih. Saya buat plan bidang yang ini dan yang ini. Nah, ini sebagai plan utamanya ya. Pipa utamanya nanti yang kalau ditempelin di meja kerja gitu ya, ini yang ngeplak apa namanya ya, yang flat di meja gitu kan. Nah, ini yang ini ya, kalau mau bending gitu kan. Oke, ini bisa visibility-nya bisa di off kalau mengganggu. Kemudian saya ingin cek dimensinya, sudut-sudutnya. Oke, antar sudut yang ini. Oke, sudut ini dengan ini ya, sudut ini dengan ini. Ini 121, oke. Sudut ini dengan ini. Maaf, dimensinya. Sudut kedua aksis ini 132 derajat. Ini kan dengan ini udah. Kemudian, nah ini sudut ini terhadap ini. Nah ini nggak 90 banget ya. Kita lihat belakangnya berapa. Oh, nggak bulat ya angkanya ya. 90,4 sekian, nggak benar-benar 100 derajat. Ini yang bulat udah hubungannya ini sumbu-sumbu yang berpotongannya kita ukur. Kalau sudut ini dengan ini belum tentu bisa diukur karena belum tentu berpotongan gitu. Kita cek. Mau ternyata 132 ya. Oke. 132 derajat ya. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa bantu di drawing untuk memperjelas misalnya seperti ini ya. Sudut dari sini kalau tampak sampingnya berapa? Karena kan 3 dimensinya. Ini juga akan baru antar sumbu ya. Nah, kita coba buat sebuah drawing dari sini, create. Oke, standar drawing aja. Untuk memudahkan view-nya, kita akan buat base dulu. Perhatikan di sini. Kalau saya bawaannya ini ya, bawaannya partnya, ini udah ada, ternyata cuma lumayan lurus ini. Cuma kita cek tampak sampingnya. Nah, ini masih ada miring nih. Nah, oleh karena itu, saya tadi membuat sebuah work plan seperti ini untuk mempermudahkan referensinya supaya dia lurus ya. Ini untuk mempermudahkan referensi kita membuat panel. Caranya gimana? Ini nggak saya hapus, saya minggirin aja ke bawah misalnya. Oke, saya buat base. Kemudian saya klik kanan di sini custom view orientation. Saya klik ini aja. Nah, pandangnya berdasarkan plan ini. Jadi yang dua pipa ini akan lurus di pandangan saya, akan rata maksud saya. Seperti ini, oke, nggak masalah. Nanti kita bisa rotate kameranya. Kemudian saya ingin lihat di sini. Nah, ini udah lurus 90 derajat ya, tegak lurus. Ini tinggal kita rotate aja. Berapa dimensinya? Ini berapa derajat gitu kan? Oh ya, saya buat dulu sketch bantuan. Di sini saya akan buatkan sketch untuk mereferensi ya.
berapa derajatnya. Saya akan buatkan ini berapa derajat ya, gitu kan. Nah, 31 derajat ternyata kan pas. Maka saya tinggal buat rotasi. Kita sudutnya masukkan aja, rotate kamera ke arah searah jarum jam 31. Nah, seperti ini. Oke, oke. Nah, referensinya pun ikut. Bandingkan dengan yang ini ya. Beda ya. Yang ini sudah kelihatan gitu kan. Nah, seperti ini. Lurus gitu kan. Oke, saya ingin ngambil referensi yang ini ya, yang rata. Saya juga boleh kita juga boleh buat sketch referensi dari horizontal line misalnya. Seperti ini gitu kan. Atau dari sudut dari vertikalnya diukur juga boleh. Nah, seperti ini saya mau ngambil referensi sudut ini misalnya berapa nih? 28,82 misalnya gitu kan. Kemudian yang dari tapak atas juga saya perlu ya. Saya butuh tapak atasnya. Tapak atasnya ini karena saya pakai proyeksi Eropa ini settingannya kayaknya. Coba kita cek di style, di manage, style editor. Ini kayaknya referensi. Proyeksinya saya pakai proyeksi Eropa ya, first angle. Kalau ini kan Amerika, jadi tapak atas ada di bawah. Oke, saya juga bisa ambil referensi sudut ini berapa gitu kan. Nah, yang paling mudah untuk menggambar sekaligus kita ambil panjang ukuran ini, kita buat juga ambil garis tengahnya karena kita metode buatnya kan nanti dari swap ya, dari garis tengah. Kita buat sketch di sini. Kita project geometri misalnya yang ini. Saya project geometri kalau misalnya yang ini yang kelihatannya ya. Saya project geometri atau yang ini aja deh yang luarnya. Nah, saya project geometri kemudian seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Ini kan ukurannya 32 ya. Berarti saya lakukan offset ini 16. Lakukan offset 16. Oke, jadi finish. Nah, yang boleh di sini juga buat boleh tampak atas gitu kan, nanti radiusnya berapa. Bisa juga kita buat dari sketch di sini. Nah, seperti ini gitu kan, kita project geometrinya untuk referensi. Nah, seperti ini, kemudian saya offset 16. 16 seperti ini. Nggak masalah ya. Nah, saya ingin mengambil referensinya itu sudut kemiringan ini berapa gitu kan. Ini 4,98 ya, hampir 5 derajat ya. Ini 4,98. Ambilnya kemiringan ya sama lah harus. Ya sama ya. 4,98. Kemudian saya ingin tahu panjang garis yang lurusnya ini berapa gitu kan. Nah, kita bisa buat pipa yang ini misalnya sampai sini gitu ya. Panjangnya berapa sih? Kita beri ukuran aja. Referensi dari sini. Kemudian intersection sini ketemunya dengan garis ini. Intersection ini. Panjang pertemuan kalau dibikin garis lurus segini, oke. 618. Yang ini juga saya bisa buat sama. Ini intersection ini. Kemudian ke sini intersection ini. Oke. Panjang yang ini bisa dari sini atau dari atas ya.
nggak masalah. Kalau misalnya dari tampak atas, berarti saya ambil dari sini. Ini intersection ini apa dengan nih line. Nah, ya nggak terlalu akurat sebenarnya kalau dari sini. Apa-apa, ini kan untuk kira-kira aja nanti ya. Panjangnya berapa? Atau diambil alignment segini kurang lebih ya. Oke, kalau mau panjang pipahnya berarti harus diukurnya dari kita harus bikin view-nya yang view di sini gitu kan. Benar-benar lurus dengan batang ini kalau mau ngelihat berapa sih sebenarnya panjang pipa ininya gitu kan. Nah, itu harus dilihat di sini. Nah, misalnya saya pandangnya bikin di 3D view-nya saya bikin pandangan baru aja. Misalnya ya, saya untuk pastinya ini kan dilihatnya dari atas dan dari samping ya. Kalau saya hanya untuk mencari panjang pipa aja, saya mau custom view-nya itu dari permukaan pipa ini. Nah, finish kah? Maaf. Custom view orientation. Nah, ini nih. Nah, nggak ada pipa gini kan. Finish custom view. Nah, ini kita oke dulu. Ini ngadepnya dari pipa ini mau ngambil panjangnya kan. Atau ke nah ini aja. Nah, sini ya. Yang ini saya hapus. Untuk mengambil panjang pipa ini. Nanti nggak akan sama, panjangnya dengan ini nggak akan sama. Saya buatkan dulu sketch-nya. Untuk buatkan offsetnya ya, project geometry kita ngambil ini aja dikit. Oke, kita cuma ngambil pertemuan ini aja. Segini, kemudian saya offset yang ini. Offsetnya 16. Nah, cara ngambil akurat panjang pipa yang ini begini ya. Oke, kemudian saya ukur ini dengan maaf, saya ukuran ini dengan saya mau mengukur ini berapakah intersection ini. Oh, nggak dapat ya. Kita bisa buat garis bantu misalnya gini ya, yang mudah ya. Kita bisa buat garis bantu selain tadi pakai intersection dimensinya. Kadang butuh manual, tadi nggak keluar intersectionnya. Ini kita luruskan, ini lurus dengan ini, lurus dengan ini. Nah, ini cara lain ya. Kemudian kita trim. Seperti ini. Ini kita delete. Nah, ini ketemu ya garisnya. Jadi dimensinya itu dari sini apa ke sini. Oh, tapi nggak mau dia. Oke, coba dimensi ini ke ada yang bermasalah. Oke, seharusnya sini ada keluar ya dimensi ini ke. Oh, ini aja ambil. 174, 835 ya. Ini ukurannya kurang lebih segini.
kurang lebih ya kalau ngikutin lurusan ini 174,835 kalau ngikut tegak lurus dari ujung pipa ngitungnya. Kalau ini dari view ininya ya garisnya. Kurang lebih demikian untuk mencari ukuran ininya apa namanya? Untuk mencari ukuran ininya apa namanya sketch ininya. Oke, ini sudah dapat 174,835. Nah, kemudian untuk nampilin di sininya sebentar. Nah, kita klik ini. Oke, ini tampil ya 174,84. Oke, nah yang ini maaf. Nah, ini dapat ukuran panjang masing-masing pipa ya. Kita yang ini juga bisa dapat dari referensi pipa yang ini misalnya gitu kan. Nah, kalau ini bisa kita duga aja misalnya dari ujung sini kan ke pipa sini gitu ya. Nah, ini agak repot juga yang ini ya. Panjangnya kita lebihkan saja, nanti kita lihat karena di sini ada dekat ya. Kalau ini ke sini dimensinya ini sekitar 146 ya. 146,5 misalnya. Nah, ini jarak dilihat dari atas, tapi kalau jarak lurus harusnya dari sini. Misalnya harusnya dari pusat sini ya. Pusat sini ke sini misalnya line, nah segini ya, 166,18 kurang lebih lah. Kurang lebih demikian. Oke, ini untuk ukuran pipanya. Nggak masalah, nanti kalau panjang pendek tinggal diedit aja. Nah, bagaimana ngebuatnya ini di komponen yang baru gitu kan? Menduplikasi ini. Kita gunakan sketch 3 dimensi untuk membuat jalur swabnya. Buat dulu standar part. Nah, di sini kita gunakannya start 3D sketch. Gitu kan. 3D sketch kita seperti ini. Kita akan buat line. Line kita bisa mulai dari titik 0,0. Seperti ini. Kalau kita ingin di bidang ini menggambar, kita bisa klik misalnya seperti ini supaya dia ngikutnya ada apa snappingnya ya di bidang itu. Nah, kita bisa beri dimensi seperti di sini. Panjang pertama 618,8. 618,8. 18,8 gitu kan. Coba kita cek. 618,8. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sejajar X gitu, kita bisa klik gitu kan, sejajar X. Nah, kalau ternyata sudah, ini bisa kita klikin mulainya. Ini ada di titik 0 gitu ya, di origin. Nah, supaya pas gitu kan, ada item dia. Ada di titik 0 titik ini supaya kita kunci gitu kan. Kemudian kita akan buat yang bidang sebelah sini. Karena dia masih lurus, masih sejajar bidang XY, kita klik bidang XY-nya. Ini mudah seperti ini. Nah, dia pasti karena udah klik di bidang XY, kalau kita putar, dia lurus nih di bidang XY. Nah, tuh seperti itu gitu kan. Dia di bidang XY. Kemudian kita cek sudutnya. Sudutnya itu ini dengan ini 121 kalau ke sini ya. 121. Kita langsung aja ini sudutnya. Oh ya, ambilnya di part ya biar pas ya. Ini 121. Nah, yang pasti dia bidangnya sejajar di bidang XY, maka kita bisa bilang ini nempel di bidang XY. Nah, klik ke kunci, ini ada bidang XY. Kemudian selanjutnya kita yang bidang sebelah sana kita klik
Nah, ini agak agak sedikit tricky, ini kan agak ke atas gini ya. Tapi kalau dari tampak atas kan dia nggak 90 derajat banget ya. Di sini nih, hmm, kita lihat di sudutnya pun di sini, ini dia sudutnya 90,433. Makanya kita kasih ini 90,433. Kemudian berapa penyimpangan kalau dilihat dari tampak atas? Kita lihat dari tampak atas, berapa derajat sih? Berarti 0,49 ya, 0,49 nih penyimpangannya. 0,49 dari atas ke kanan, ke kiri ya. Kita bisa lihat, nah gitu kan. Ini belum tahu berapa. Cara yang paling mudah, kita beli dulu ukuran panjangnya. Panjangnya kita ambil yang ini ya. Yang ini 16618. Kita ambil 16618. 16618. Oke. Nah, kita berikan sudut dia ke sudut yang ininya juga ada sudut. Perhatikan 28 gitu kan. Nah, seperti ini. Dan itunya ada 0,49. Maka yang paling mudah, kita harus buatkan garis bantu mulai dari sini. Ikutin aja ini misalnya lurusnya ke sini. Kita ekstrimkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian ketemu ke sana. Nah, ini kurang lebih ya. Ekstrimnya begini. Kemudian ekstrimnya lagi adalah kayak ini tegak lurus dengan ini gitu kan. Kemudian dia sesuai dengan Z yang ini. Maaf, sesuai dengan Y yang ini. Nah, yang ini sesuai dengan Y. Nah, ini kan ada jarak sedikit ya. Nah, ini kita tarik garis juga dari sini ke sini. Maaf, kita temukan aja titik ini ke ini. Nah, dia ada sudut ya. Garis-garis bantu ini kita jadikan dia sebagai garis bantu putus-putus seperti ini supaya enggak ini. Oke, nah kemudian kita buat yang ini siku ya. Yang dalam ini ya. Nah, sudutnya dikit banget nih, hati-hati milihnya. Oke, ini sudut siku. Kemudian kita kasih dulu sudut ini. Sudut yang kecil ini tadi 0,49 ya. 0,49. Nah, seperti ini sih. Kemudian kita bisa beri sudut yang ininya, ya kan? Sudut yang atasnya karena kita mau tampak samping kan. Karena kita buatnya tampak samping sininya, maka sudut yang ini yang diukur kan. Nah, kita harus buatkan juga sudut yang bantunya ini. Sudut garis bantunya ini. Tapak atasnya kan udah dapet nih. Yang ini juga garis bantu ya, jangan dibuat. Ini juga garis bantu. Kita buatkan garis bantu seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa dibuatkan sudut ininya. Karena dia harus lurus tampak samping kan. Nah, yang ini pun dibuat garis bantu. Nah, karena dilihatnya tampak lurus, maka dibuatnya pun seolah-olah lurus di situ. Nah, seperti ini nih sudutnya adalah 28,82. 28,82. Sudut yang mana? Sudut yang ini. Yang garis bantu. Karena kan tampak lurus. Sebentar. Yang lurusnya ini harus niku. Oke. Dia sepertinya udah jadi ya. Oke. Ini sudutnya
Oh, dapatnya segini, dia 28 ya, Dot. Ada yang tidak pas ini. Panjang ini sebenarnya kita buang dulu ya. Ah ya, panjangnya kan belum ini ya. Ini hanya perkiraan. Kalau panjang bisa kita edit belakangan ya. Panjang itu harusnya nggak ngikutin. Panjangnya belum tentu akurat ya. Yang kita akuratkan sudutnya. Sudutnya harus akurat. Panjangnya jangan dibuat dulu. Itu hanya perkiraan aja. Yang harus akurat adalah sudutnya. Oh, dia juga nggak mau diedit kalau seperti ini. Coba ini sudut yang ini udah. Sudut yang itu sudah. Siku dengan ini sudah. Siku dengan ini. Coba kita buat. Ini kita hapus dulu coba ya. Kalau sudut yang ini kita buat 28,82. Ini ikut ya. Nah, baru yang ini ikut kita buat 0,49. Nah, ini oke. Ini udah oke nih. Nah, tinggal silahkan aja nanti dibuat panjangnya nih berapa. Nah, ini kan baru urutan memberi ukurannya tadi yang pas. Baru kita ukur panjangnya mau berapa. Ini sini gitu kan. Silahkan aja nanti kalau bisa diedit kalau panjangnya ya. Mau panjang berapa gitu kan. Mau dibuat seperti di sini. Berapa? 16618. Nah, bisa tinggal ngikutin kan kalau panjangnya. 16618. Jadi ngasih urutannya sudut dulu ya, panjang belakangan. Karena paduannya adalah kemiringan. Nah, kemudian ini sudah semua masuk di sini. Oke, cuma belum. Ini ada siku kah? Siku dengan ini. Oke, sudah sepertinya. Sudah. Oke, nah selanjutnya kita buat yang agak susah ini yang di sini. Ini kan sudah miringnya semua ya. Derajatnya 49 derajat. 0,49. Kita ngambil yang ini kan. 0,49. Kemudian miring ke sini 2882 sudah. Yang ini ya. Nah, kemudian yang ini pun sama. Kita buat juga. Nah, misalnya seperti ini gitu kan. Untuk memudahkan misalnya. Saya buat dari sini dulu view-nya. Nah, oke. Kemudian kita lihat dari atas. Nah, dia ada agak belok ke sana dikit. Nah, seperti ini kan bentuknya. Nggak benar-benar lurus gitu kan. Nah, tapi di sini udah diketahui ukurannya bahwa ukurannya 132 derajat gitu kan. Oh ya, yang ini 132 derajat. 132, oh maaf, 132 derajat. Ini udah dapat. Oh, yang ini ada 433 ya, agak bisa beda dikit. Oh, udah. Oke, ini 132 derajat. Nah, kemudian panjangnya berapa kita bisa masukkan. Tapi lebih mudah misalnya mau pakai kita tentukan sudutnya dulu seperti tadi. Kita buat garis lagi dari sini. Garis mulai dari sini. Cuma kita ngikutin bidang mana? Bidang ini aja, bidang X, Y. Ke sininya ada. Ya kan? Jadi kita ngikutin bidang ini. 90 derajat. Kemudian bidangnya ke sana. Dan bidang ke sana. Nah, ini ketemu sini. Nah, ini harusnya dia sejajar dengan Y. Nah, gitu kan. Lurus dia. Ini adalah garis bantu. Jangan lupa ini garis bantu. Ini juga untuk ngecek penyimpangan garis bantu aja. Nah, nanti kan penyimpangannya dari sini.
Diukurnya dari sini ke sini. Nah, penyimpangan ininya juga dibuatkan garis bantu. Nah, sudut dari atasnya diukurnya dari sini. Nah, seperti ini kan. Begitu ya. Dan untuk memastikan misalnya yang ini juga sejajar dengan garis bantunya ini. Nah, garis bantu yang ini pun sejajar dengan X misalnya. Ini ada X. Ini sejajar dengan X. Nah, oke, sudah sejajar. Kita berikan ukuran dari tampak atas. Tampak atasnya 4,98. 4,98. Ups, maaf. Ininya masih aktif. Kita berikan ukuran yang ini. Nah, 4,98. Nah, besar. Udah dapat. Jadi udah nyapet penyimpangan ke sini dapat, ke atasnya dapat. Ininya udah lurus kan? Tinggal apa? Tinggal panjangnya. Panjang. Ya kalau mau dicek cross check ukuran sini juga boleh, silahkan aja kalau mau pas ya. Tapi yang misalnya saya ambil panjangnya ini, ambil yang ini ya, 17484. 17484. Kita mau ambil ukuran sini batang ini. Nah, batang ini adalah 174,84. Nah, segini ya. Nah, batangnya ini udah, panjang batangnya udah ketemu. Ininya udah. Oh ya, batang yang ini belum dikasih ukuran. Makanya masih lari-lari dia. Panjang batang yang miring ini 30573. 30573. 30573. Nah, udah dapat semua. Dapat semua nih ukurannya segala macam nih. Penyimpangannya 4,98 ininya. Udah dapat. Nah, kemudian radiusnya ini kita perlu fillet. Misalnya saya nggak fillet di sini. Berapa ya filletnya? Bisa nggak diukur di sini? 104 ditambah 16 ya. Berarti 120 ya. 120. 120. Coba yang ini. Nah, ini mungkin sekitar 100 lah ya. Yang ini. Yang ini. Nah, yang ini nggak dapat. 100 ditambah 16 ya di sini sekitar 120 juga ini. Ini 120 karena ini tampaknya nggak lurus kan. Nah, ini. Oke, kita anggap sini 120 yang dua ini. Atau kalau mau kita bedakan satu-satu boleh, nanti dieditnya satu-satu. Di sini band kita misalnya 120 yang ini. Ini dengan ini. Kemudian yang itu 110. Dan nanti diedit bisa diedit satu-satu. Nah, kemudian yang ini misalnya 115 gitu. Yang ini ya, yang garisnya yang utuh ya. Nah, seperti ini. Jadi besok kalau misalnya untuk ngepasin kita bisa edit satu-satu R-nya. Mau diedit jadi 120 pun bisa. Tuh, tuh kan. Ini menjadi 100. Nah, seperti ini. Kayak ini finish sketch-nya sudah jadi. Sketch-nya sudah jadi. Selanjutnya adalah apa? Membuat swap-nya ya. Sketch 2D aja, 2D sketch. Oh, maaf, kita buat work plan aja. Work plan dari ujung sini dengan tegak lurus dengan garis ini.
Kemudian kita buat sketch di sini. Seperti ini. Ya, kebayang ya. Nah, kita buat lingkaran. Kita project dulu garis ininya, titiknya seperti ini. Kita buat lingkaran, diameternya 32. Nah, seperti ini. Boleh boleh langsung bolong, boleh atau saya pecah aja, nggak apa-apa. Seperti ini. Finish, kemudian saya tinggal sweep partnya ini. Nah, dan oke. Coba kita compare ya, kita bandingkan dengan yang pipe ini kayaknya kecil nih. Radiusnya nggak apa-apa. Misalnya yang ini saya hilangin dulu ininya garisnya. Garis-garisnya oke. Ini kemudian saya mau bandingin gimana, saya masukin ke assembly. Untuk membedakan yang ini saya beri warna dulu, misalnya warnanya merah. Red, orange misalnya. Nah, ini saya simpan dulu misalnya. Pipa 6A misalnya. Yes. Nah, saya bedakan, saya buat sebuah assembly. Kita bandingkan si yang aslinya yang ini ya. Kita flash origin. Oke, kemudian saya masukin yang merahnya tadi. Nah, oke, coba saya assembly ya. Assembly atau subuh ini dengan ini. Nah, udah pas banget ya. Kemudian ini dengan ini. Toh, yang bedain adalah ini miringnya udah sama semua, radius yang ini yang beda ya. Ini kurang kecil radiusnya. Harusnya dikurangin 16 tadi ya. Gimana caranya? Ya tinggal diedit aja ini. Radius yang itu kita ini editnya kita tadi sketsa kita edit. Berarti tadi 190 berapa ini? Sini kan radius luar ya, harusnya kurangin 16 ya, 100 dikurangin 16 lah. 84 gitu kan harusnya kan. Atau 85 ya. Ini saya buat radiusnya 84 misalnya. Nah, seperti ini. Finish. Coba kita lihat assembly-nya. Nah, dia udah lebih halus. Ya, mungkin 85 ya, masih kekecilan kalau harusnya nempel. Kita buat assembly-nya itu di 85 radiusnya mungkin ya. Coba kita buat di kurang gede dikit. 85. Finish. Nah, udah sama mirip ya, udah. Demikian cara membuat pipa yang meliuk-liuk, mengambil dimensinya berapa, sehingga saya bisa membangunnya persis seperti itu. Nah, ini tinggal nanti di-cut aja di pasangannya nih. Seperti ini juga panjang pastinya seperti apa. Ini tinggal di sini aja, silahkan dengan assembly-nya di-cut sendiri. Yang lainnya ini sudah sama persis ya. Akurat gitu. Jadi kita ambil dimensinya bisa dengan menggunakan bukan bisa, jadi kita gunakan juga 3D annotation. Seperti ini saya ambil ukuran-ukuran sudutnya dari aksis ini supaya akurat. Juga saya ambil dari tampak ini ya, pandangan 2D-nya. Semoga bisa membantu. Bila ada pertanyaan boleh silakan. Terima kasih. Assalamualaikum.